Ya, halo, shalom, selamat malam, Heartliner. Jumpa lagi bersama Timo Ardante ya. Seperti biasa hingga 1 jam ke depan Anda akan mendengarkan program Let Us Reason Together. Tentu persembahan Yayasan Pengembangan Apologetika Indonesia, Heartliner ya. Ya, Heartliner, di kali ini di pertemuan Let Us Reason Together kita akan membahas terkait tema kita tentang apa artinya nih Heartliner ya, terkait tentang apa artinya menjadi Kristen nih Heartliner ya. Apa artinya menjadi Kristen ya? Apakah misalnya orang Kristen bisa berbeda dengan istilahnya ibadahnya berbeda dengan yang lain gitu ya, ataupun mungkin ada sesuatu yang khusus. Kita akan membahas bersama narasumber kita. Saat ini sudah terhubung melalui online, ada Pendeta Sukirno Tarjadi. Kita akan segera menyapa. Dan ya, Heartliner, siaran kita selain bisa didengarkan di radio, Anda juga bisa melihat langsung melalui live streaming di channel kita di Heartline Network, dan juga saat ini sedang live streaming di Instagramnya Pendeta Sukirno @sukirno_tarjadi. Ya, halo, shalom Pak Pendeta. Shalom, Bung Timo dan Heartliner yang dikasih Tuhan, juga teman-teman yang ada di Instagram live saya saat ini. Kabar sehat, Pak? Puji Tuhan. Puji Tuhan ya. Nah, Pak Pendeta, hari ini kita akan membahas tema kita tentang apa artinya menjadi Kristen nih. Waduh nih, iya. Apa artinya menjadi Kristen? Agak berat ya. Apa artinya menjadi Kristen nih? Kenapa kita menjadi Kristen gitu? Apa karena kita dilahirkannya Kristen makanya kita menjadi Kristen, atau apa gitu ya? Kenapa nih? Kenapa akhirnya Bapak ngambil topik ini, Pak? Selama 2 minggu terakhir nih di Instagram live saya hari Rabu, saya itu bicara tentang salah paham tentang Yesus. Jadi banyak orang salah paham tentang Yesus itu siapa. Setelah itu saya berpikir jangan-jangan ada orang salah paham tentang diri sendiri juga tuh, tentang kekristenan. Bisa jadi orang salah paham tentang kekristenan. Jadi saya mencoba untuk membawa kita untuk merenung, mikir lah ya, bersama-sama berpikir sebenarnya apa itu nama artinya menjadi Kristen itu, siapa sih artinya jadi Kristen gitu. Iya, apakah karena lahir dari keluarga Kristen gitu ya? Ya, betul, atau apa gitu. Atau apa gitu ya. Untuk itu kita akan membahas nih Pak Pendeta ya. Baik, sebelum kita memulai, mungkin Pak Pendeta bisa membuka dalam doa terlebih dahulu. Oke, mari kita berdoa. Terima kasih buat malam ini Bapak Surgawi. Terima kasih buat teknologi yang luar biasa menyatukan kami, yang bisa dimanfaatkan untuk memberitakan Injil. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih untuk semua ini Tuhan. Dan meminta Tuhan menguduskan, menyucikan kami sekalian. Juga Tuhan kiranya juga yang menguduskan semua alat yang kami pakai, handphone kami, laptop kami, dan juga jaringan internet, semuanya kiranya Tuhan yang menjaga semuanya itu. Dan malam ini Tuhan kiranya Roh Kudus boleh menjadi guru kami, membukakan pikiran kami semua, sehingga kami bisa memahami apa kehendak Tuhan buat hidup kami, dan bukan hanya memahami, tapi melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih, dan kami mohonkan berkat untuk mereka selalu di jalan, yang sedang menyetir, dan yang juga barangkali sedang di luar kota, di luar negeri. Kiranya Tuhan memberkati kami sekalian juga semuanya. Kami bersyukur dan siap terima berkat besar dalam nama di atas segala nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Baik, Heartliner, sesaat lagi kita akan sama-sama ini terlebih dahulu untuk mendengarkan paparan khotbah yang akan disampaikan oleh Pendeta Sukirno. Nanti sekitar 30 menit, kemudian kita akan kembali untuk membahas. Silakan, Pak Pendeta. Baik. Kenapa Anda menjadi Kristen? Pernah nggak ditanya begini? Dan kalau pernah ditanya, jawabannya apa? Ini tentu menurut saya lebih berlaku untuk orang-orang sebelumnya non-Kristen. Mungkin yang dari kecil Kristen, lahir keluarga Kristen bisa menjawab, ya kan dari kecil itu begitu. Tapi ada orang-orang yang saya tanya soalnya. Dan jawabannya barangkali agak sedikit berbeda itu. Agak lain istilah kita zaman sekarang ya. Seperti apa? Contoh. Ada satu orang bilang sama saya begini. Saya ini mau menikah. Ya. Dan kayaknya nikah cara Kristen itu oke banget gitu loh. Pakai baju pengantin warna putih ya. Pakai ekornya panjang gitu. Kalau iman saya yang sebelumnya tuh enggak asik gitu. Oke. Jadi menikah masuk Kristen, jadi Kristen karena menikah cara Kristen tuh keren. Oke, ya. Nah, agak lain itu ketika dia menjawab, saya agak sedikit surprise. Barangkali kalau yang lain ditanya, ya, kenapa Anda jadi Kristen? Ya, karena ini pertanyaan ditanyakan ke 10 orang
di Jepang. Ya, 10 orang di Jepang ditanya, kenapa Anda jadi Kristen? Dan mereka diinterview, kemudian taruh di YouTube. Saya nonton wawancaranya itu. Ya. Macam-macam jawabannya. Kalau orang ditanya, barangkali jawabnya begini, ibarat Kristen itu keren, nyanyinya itu enak didengar gitu loh. Ya, ada yang mungkin jawabnya gini loh, jadi Kristen tuh gimana ya, Kristennya tuh maju gitu ya, intelek modern gitu. Ada kesan yang demikian barangkali. Nah, padahal menurut saya sebenarnya kekristenan itu adalah, kalau mau dibilang pakai istilah agama gitu ya, Kristen itu adalah agama atau keyakinan yang tanda kutip rada mengerikan. Saya jelaskan apa yang saya maksud dengan rada mengerikan ya. Oke. Lambang kekristenan saat ini adalah salib. Nah, kita sekarang ini suka salib. Kita pasang salib jadi kalung gitu. Kita pasang salib jadi anting kita. Pasang salib itu di rumah, di mobil. Dan kita senang hati loh, suka dengan salib ya. Kadang-kadang ada orang yang memang di rumahnya itu di tiap pintu itu ditaruh salib. Nah, kalau pada zaman Tuhan Yesus, kalau saudara pasang-pasang demikian, saudara bisa dianggap orang yang agak sedikit nggak waras. Kenapa? Karena salib itu adalah alat hukuman mati, untuk menghukum mati orang itu. Selama 200 tahun pertama, ya 200 tahun pertama kekristenan, salib itu jarang sekali dipakai. Barangkali kita agak kaget ya, salib itu jarang sekali dipakai, menggambarkan orang Kristen. Nah, lambang orang Kristen zaman dulu itu adalah ikan. Kenapa ikan? Dalam bahasa Yunani-nya itu iktus. Iktus itu singkatan Yesus Kristus, anak Allah, juru selamat. Itu arti iktus. Nah, kita sekarang ini memakai salib dengan senang hati. Tapi kalau zaman sekarang padanannya salib kira-kira sebenarnya adalah kayak tiang gantungan gitu. Kalau saudara-saudara pasang tiang gantungan, jadi hiasan di rumah gitu, orang bilangnya apa? Orang bilangnya, you have a problem. Ya, kenapa Anda pasang tiang gantungan jadi alat hiasan di rumah gitu loh, serem amat gitu. Ya. Nah, kemudian kalau saudara perhatikan isi Injil itu kan tentang hidup Yesus Kristus. Sepertiga Injil itu sebenarnya dipakai untuk berbicara tentang hari-hari menjelang kematian Yesus dan saat-saat kematiannya dan cara matinya. Jadi, yang diberitakan adalah Kristus yang dihukum mati. Kalau kita baca di 1 Korintus pasal 1 ayat 23. 1 Korintus 1 ayat 23. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Nah, lalu dikasih titik 2. Karena Kristus juru selamat tersalib, maka untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan. Kenapa? Loh, nggak bisa. Masa Mesias itu mesti mati, disalibkan lagi sebagai seorang penjahat. Jadi itu suatu batu sandungan. Mereka nggak bisa lewati itu. Nah, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Buat orang-orang Yunani, wah ini bodoh, juru selamatnya kok mati gitu loh. Ya. Nah, jika seseorang datang kepada Yesus, dia menjadi Kristen. Atau saat dia pertama kali datang sekalipun. Dia akan mendapatkan banyak hal. Dapat apa saja, dia akan mendapatkan, menurut saya ini, yang saya alami ya, sebagai orang yang dulu bukan Kristen, terus jadi Kristen, hari pertama datang ke gereja, saya dapat apa? Saya dapat namanya kesembuhan dari penyakit saya. Saya dapat apa lagi? Saya dapat namanya damai sejahtera. Hidup saya berubah. Saya adalah seorang yang sebelumnya itu sangat amat murung mukanya, sisa masih dikit ya, masih ada dikit sisanya, murungnya itu. Saya adalah seorang yang berubah jadi ada sukacita. Saya alami pemulihan dan saya terima janji-janji yang luar biasa. Saya terima pengharapan. Jadi orang yang datang kepada Yesus akan terima banyak hal yang baik, berkat-berkat yang besar sekali. Tapi di sisi yang lain, dia juga perlu sadar bahwa dalam panggilan Kristus kepada orang percaya itu ada hal yang perlu dia pertimbangkan baik-baik. Sehingga Yesus sendiri memberikan peringatan begini. Oke, coba kita baca ya, Lukas 14 ayat 25 sampai 33. Lukas 14 ayat 25 sampai 33. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya sambil berpaling. Jadi dia sambil jalan nengok ke belakang terus dia ngomong. Jika seorang datang kepadaku
dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu, supaya jika ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia. Sebab berkata, orang itu mulai mendirikan tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Ayat 31. Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain yang tidak duduk melawan raja lain tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang. Jikalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Ayat 33. Demikianlah pulanya tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Jadi ini saran dari Tuhan Yesus adalah orang mesti hitung-hitung dulu. Ya, orang mesti ngitung-ngitung dulu. Kalau dia pengen jadi murid Yesus. Ini kata penting yang dari tadi muncul berulang-ulang, yaitu kata murid. Itu muncul berapa kali kalau kita lihat ini? Ini muncul 1, 2, 3. Ya. Muncul 3 kali ya. Kata murid ini. Jadi menjadi murid Yesus itu ada resiko dan ada harga yang harus dibayar. 1, dia harus benci orang tuanya, istrinya, saudara-saudaranya, bahkan nyawanya sendiri aja dia mesti benci. Tidakkah ini beratnya bukan main? Nah, saya tahu tentu maksud Yesus bukan benci beneran. Nggak ada sama sekali Tuhan kita benar-benar benci orang tua tuh enggak. Ya. Sebab dia sendiri aja mengasihi orang tuanya, dia perhatikan orang tuanya, dan juga tentu dia mengecam orang-orang Farisi yang mengajarkan orang-orang Israel untuk tidak usah ngurusin orang tua. Jadi dia bukan suruh bilang benci orang tua. Tapi dalam konteks pola pikir orang Yahudi adalah begini loh. Ya. Kalau ada 2 orang yang kita cintai, yang satu kita lebih cinta daripada yang lain. Nah yang lain itu kita anggap itu istilahnya itu benci. Jadi kurang dicintai. Itu dipakai istilah benci. Jadi seseorang yang mau jadi murid Yesus, dia harus mendahulukan Yesus lebih daripada orang tuanya, istrinya sendiri, saudara-saudaranya, bahkan nyawanya sendiri. Jadi jelas sekali Yesus itu menuntut hal yang sangat amat berat dari dia harus benci dengan orang tuanya, istrinya, suaminya, saudaranya, nyawanya sendiri. Nomor 2, murid Yesus harus pikul salib. Dia harus menyangkal diri dan kemudian dia harus siap menderita. Ini kan gambar yang berbeda dengan yang kita dapat. Ya. Seolah-olah ikut Yesus itu glamor, asik gitu, keren. Ya. Nomor 3, murid Yesus harus melepaskan dirinya dari segala miliknya. Dia harus tinggalkan harta dan semua yang dia miliki. Jadi perhatikan baik-baik ya, teman-teman sekalian. Percaya Yesus itu gampang, menjadi murid itu sulit. Menjadi murid itu sulit dan mahal. Nah sekarang kita punya pertanyaan nih, yang penting sekali. Tuhan Yesus itu mau kita sekedar percaya kepada dia atau menjadi muridnya dia. Ada beda saudara sekalian antara percaya kepada Yesus dengan ikut Yesus, antara percaya atau jadi murid. Nah jelas sekali jawaban pertanyaan tadi adalah Tuhan Yesus mengatakan di Matius pasal 28, jadikanlah segala bangsa muridku. Ya. Jadi ini adalah panggilan untuk kita memuridkan saudara sekalian. Nah murid itu
Coba perhatikan ya, kita lihat di Kisah 14 ayat 21 sampai 22. Kisah 14 ayat 21 sampai 22. Paulus dan Barnabas memberitakan Injil di kota itu dan memperoleh banyak. Lalu kembalilah mereka ke Listra, Ikonium, dan Antioquia. Di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu dan menasihati mereka supaya mereka bertekun di dalam iman, dan mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah kita harus mengalami banyak sengsara. Ini pelajaran buat murid, bukan buat orang biasa. Para murid itu dikasih tahu bahwa kalau mereka itu mau menjadi murid Yesus, tidak sekedar percaya saja, mereka itu harus bertekun di dalam iman. Dari kata bertekun saja sudah ada unsur bahwa dalam perjalanan iman itu akan ada gangguan dan lain sebagainya, maka mereka mesti bertekun. Kemudian untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, mesti mengalami banyak sengsara. Jadi kata pendeta Dietrich Bonhoeffer, dia berkata begini, dalam bukunya, "When Christ calls a man, he bids him come and die." Ketika Kristus memanggil seseorang, dia mengajak orang itu untuk datang dan mati. Coba pikir baik-baik ya. Datang dan mati. Saudara, saya jelas sekali. Manusia lama kita harus mati. Barang siapa di dalam Kristus, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Yang lama, hidup lama itu sudah kita matikan itu. Ya. Jadi kita tinggalkan hidup lama. Seperti kata 1 Petrus pasal 1 ayat 18-19, di mana dikatakan bahwa kita sudah ditebus bukan dengan emas perak, dengan barang yang fana. Ya. Kita sudah ditebus oleh darah Kristus. Ditebus kan artinya sudah dibeli, sudah dibayar. Ya. Lagunya kan dibuat, "Ku telah mati." Ya, itu nyanyi orang Kristen itu, "Ku telah mati" itu. Dan tinggalkan. Ya. Jadi kita mesti tinggalkan hal tertentu dan kita mesti mati terhadap hal tertentu, saudara sekalian. Kita mesti mati terhadap kedagingan kita. Maka disuruh pikul salib, saudara-saudara sekalian. Nah, jadi ketika saudara dan saya sadar akan kesusahan dan penderitaan kalau jadi murid Kristus, maka diharapkan beberapa hal terjadi. Nomor satu, kita menjadi teguh dalam Kristus. Iman harus diuji dan ditempa. Kalau tidak, dia itu menjadi sesuatu yang hanya sekedar omongan di mulut. Iman itu tidak hanya bisa ketika semuanya enak. Percaya Yesus, jadi Kristen, ibadah ketika semuanya enak. Ya. Saya rasa sama dengan hubungan antar manusia lah. Ya. Contoh teman tuh begini loh. Ketika uang banyak, temannya datang. Banyak temannya itu. Tapi sebenarnya pertanyaannya kan adalah ketika uang habis, ketika keadaan susah, masih datang nggak teman itu gitu loh. Kan ujiannya dari situ. Disitulah seorang dilatih untuk menjadi kuat. Jadi persoalan hidup, masalah hidup, jangan dianggap sebagai suatu hal yang negatif. Tapi sebagai suatu hal yang akan membuat seseorang itu menjadi kuat. Ya, dewasa dalam imannya, kuat dari segi imannya. Okay. Nah, adanya kesadaran bahwa jadi murid Yesus itu ternyata itu akan hadapi banyak persoalan dan tekanan. Itu akan membawa kita kepada yang berikutnya, yaitu peneguhan iman. Seseorang itu jadi bergantung kepada Tuhan. Oke, saya bacakan ya 2 Korintus pasal 1 ayat 8 sampai 9. 2 Korintus pasal 1 ayat 8. Sebab kami mau, saudara-saudara, supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat, sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Nah, sekarang coba pikir baik-baik ya. Paulus ini, itu kan seorang hamba Tuhan yang dipakai membawa Injil sampai ke benua Eropa di Korintus contohnya. Dia sudah berbuat begitu banyak, sudah bagikan orang mati, tapi ternyata dia bilang beban kami begitu besar, begitu berat. Rasanya sudah putus asa dan kayaknya mau mati. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Lu bisa bayangkan nggak beratnya tekanan terhadap orang yang luar biasa ini, sehingga dia merasa pengen mati. Nah, sekarang pertanyaan kita, kenapa Tuhan tidak ringankan bebannya? Kalimat berikut. Tetapi hal itu terjadi
Maksudnya, kami dikasih beban begitu berat, begitu susahnya, hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Jadi ketika kita dalam penderitaan, dalam tekanan, dalam kesusahan, kita itu belajar untuk tidak berharap kepada manusia, baik kepada diri sendiri maupun kepada orang lain. Karena pada akhirnya kita menyadari keterbatasan manusia. Ya. Nah, jadi pesan untuk hari ini adalah begini. Terimalah kesusahan dan penderitaan iman kita sebagai bagian dari orang menjadi murid Yesus. Seperti kata 1 Petrus pasal 2 ayat 21. 1 Petrus 2 ayat 21. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ini teladan apa? Teladan penderitaan. Nah, saudara sekalian, saya rasa ini sesuatu yang harus kita perhatikan, karena halaman demi halaman kitab suci itu banyak sekali ayat-ayat yang bicara hal yang kurang lebih sama. Roma 12 ayat 12 bilang begini. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Ini bersabar dalam kesesakan. Paulus nggak bilang bahwa ya udah kita doain supaya sesaknya hilang. Nggak sama sekali. Tapi disuruh sabar dalam kesesakan, saudara sekalian. Kita disuruh bersukacita. Bersukacita untuk apa? 1 Petrus 4 ayat 13. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu yang menyatakan kemuliaannya. Jadi malah kita bersukacita katanya sesuai dengan bagian yang kita dapat dalam penderitaan Kristus, bukan kemuliaannya. Jadi, saudara sekalian, saat orang dalam kesesakan, dia diajar untuk sabar, bertekun dalam doa. Saat dalam kesesakan banyak doa dan bertekun, saudara sekalian. Ikut Yesus, saudara sekalian, sungguh tidak gampang. Tapi saya berharap justru karena ikut Yesus nggak gampang, nggak dibuat gampang, maka kita jadi kuat. Maksud saya begini, saya rasa orang mesti dikasih tahu pahitnya dulu, ya. Dikasih tahu pahitnya dulu. Orang mesti dikasih tahu apa artinya menjadi Kristen. Menjadi Kristen artinya seseorang itu menjadi murid Yesus, dan murid itu harus siap menghadapi berbagai kesusahan dalam mengikut Tuhan. Ya. Saya tutup dengan satu cerita ya. Ada satu organisasi nirlaba, namanya Mars One. Mars 1. Mars One. Mars One ini bikin suatu merencanakan suatu tujuan yang luar biasa sekali. Yaitu mereka mau membangun tempat pemukiman manusia di planet Mars tahun 2027. Jadi 2 tahun lagi loh, oke? Ya, mereka rencananya itu akan kirimkan 4 orang relawan, pionir, oke? Untuk ke planet Mars tahun 2027 sebagai kelompok percobaan. Lalu tiap 2 tahun sekali mereka akan kirim 4 orang. Ya, lama-lama jadi banyak. Jadi menjadi suatu pemukiman manusia di planet Mars. Nah, para relawan ini harus banyak akal nih. Ya, harus kreatif. Karena mereka akan berfungsi macam-macam. Sebagai di situ harus menjadi seorang insinyur, mesti jadi dokter, mesti jadi petani, mereka mesti bercocok tanam. Kemudian mereka juga mesti masak, macam-macam. Jadi semua kerjaan mesti bisa dilakukan. Mereka mencari orang-orang yang pinter, yang kreatif. Ya. Tapi ada satu syarat utama, nomor 1. Yaitu adalah siap untuk tidak kembali. It's a one-way trip. Jadi ini, karena perjalanan 1 kali, itu akan makan waktu 7 bulan baru sampai. Dari bumi ke planet Mars. Kembali ya sama juga. Oke? Dan itu biaya mahal sekali. Jadi para relawan ini harus siap mati di planet Mars. Mars One itu menulis begini. Kami mencari orang-orang berpendidikan tinggi yang bersedia mati di planet lain. Oke ya?
cari orang yang bersedia mati di planet lain. Nah, saya mau Anda coba tebak. Berapa yang daftar? Dicari cuma 4 orang ya. Yang daftar berapa? Yang daftar itu lebih dari 200.000 orang. Lebih dari 200.000 orang siap mati di planet Mars. Mereka saring, terakhir tinggal 100 orang. Nah, saya ini kadang suka mikir, saudara sekalian. Saudara sekalian, ikut Yesus itu kurang lebih mirip-mirip seperti itu. It's a one-way ticket. Begitu kita masuk, udah gak bisa balik. Ya. Nah, begitu masuk itu, Yesus itu janjikan satu hal. Dia janjikan begini, di Yohanes 16. Ayat 33 atau 34 saya lupa. Dalam dunia ini kamu akan hadapi kesusahan. Itu yang dia janjikan. Dalam dunia ini kamu akan hadapi aniaya, kesusahan. Tapi jangan takut, aku sudah mengalahkan dunia. Dia nggak bilang jangan takut, aku sudah menyingkirkan kesusahan. Enggak. Jadi orang mesti siap mental ketika dia datang dan mengatakan saya mau percaya kepada Yesus, saya mau jadi ikut Yesus. Saya mau jadi murid Yesus. Dia mesti sadar ketika dia mengatakan saya mau jadi murid Yesus, dia harus sadar harganya, mahalnya bukan main. Terkadang akan dibayar dengan nyawanya. It's a one-way ticket. 200.000 orang mendaftar untuk 4 posisi. Maaf ya, tangan saya kalau lagi gini, tahu-tahu muncul. Jadi 200.000 orang mendaftar untuk 4 posisi untuk ke planet Mars, siap mati di situ. Bagaimana dengan kita yang datang kepada Yesus dan menyadari one way ticket? Saya berharap semua kita itu hitung-hitungan dulu ya, seperti kata Tuhan Yesus, mendingan hitung-hitung dulu. Pengen jadi muridku, hitung-hitung dulu. Oke, karena orang tersebut harus satu, benci orang tuanya, benci istrinya, saudara laki-laki perempuan, bahkan nyawanya sendiri. Dia harus pikul salib. Ya, dia harus siap mati. Nah, sudahkah kita memikirkan gambaran ini? Dari perspektif gambaran, kalau saya jadi Kristen, wah luar biasa indahnya bukan main. Oke, begitulah kira-kira Bung Timo. Mudah-mudahan tidak bikin sakit kepala yang mendengar. Baik, ya terima kasih Heartliner. Saat ini Anda masih mendengarkan program Let Us Reason Together. Apa artinya menjadi Kristen ya? Dan masih bersama Pendeta Sukirno Tarjadi. Ya, Pak Kirno atau Pendeta Kirno nih, ternyata menjadi seorang Kristen kalau misalkan dijelaskan secara detail tadi berat juga ya Pak Kirno. Berat. Nah, akhirnya kita jadi berpikir, aku jadi mau jadi Kristen kan nih ya kalau misalkan dengan semua yang ada seperti ini gitu ya. Hukum-hukumnya, aturannya gitu Pak Pendeta Kirno. Ini apa yang terjadi nih Pak Pendeta Kirno? Ketika kita kan seharusnya standarnya seperti itu kan. Ketika menjadi seorang Kristen yang dilakukan adalah seperti itu. Nah, ketika kita kan dalam kehidupan tidak menjalani yang sesuai tadi Pak Pendeta Kirno jelaskan itu, apa nih yang sebenarnya akan terjadi pada diri kita nih Pak Pendeta? Saya hari Minggu lalu itu khotbah di gereja, saya bilang gini. Pengkhotbah yang paling cinta sama Anda, barangkali adalah pendeta yang khotbahnya paling keras. Ya. Karena semua pembicara itu pengen diterima, pengen diundang lagi, pengen disukai. Nah, ketika kita ngomongnya itu keras, kita tahu orang nggak suka, nggak nyaman kan. Tapi mungkin orang yang paling sayang sama Anda itu orang yang khotbahnya keras. Ya. Nah, jadi dalam konteks ini saya bicara demikian. Lalu kemudian saya coba kasihkan satu contoh ya. Waktu saya jadi Kristen, umur saya 23 tahun. Lalu kira-kira setengah tahun setelah saya jadi Kristen, papa saya datang dari Pontianak. Dan menurut pengakuan dia takut naik pesawat. Dan ingat kami nggak punya uang banyak. Jadi papa saya mesti nabung dulu untuk bisa beli tiket pesawat. Dia datang dari Pontianak, terbang ke Jakarta, bawa koko saya, terus mereka naik bis malam, pergi ke Jogja. Di depan saya, papa saya minta saya untuk tinggalkan Yesus. Itu gimana tuh?
Orang tua saya, papa saya sambil nangis depan saya. Berurai air mata, dia bilang, kembalilah ke agama kita yang lama. Tinggalkan Yesus. Itu gimana rasanya ya? Orang tua kita depan kita berurai air mata minta kita kembali, tinggalkan Yesus. Berat itu, Pak. Lalu koko saya, lihat papa nangis, dia ikut nangis. Kasihan dia lihat papa itu. Terus saya juga ikut nangis akhirnya. Melihat koko saya nangis, lihat papa saya nangis, saya berair mata. Tapi saya menjawab begini, ya, minta apa saja yang lain saya akan lakukan. Kecuali yang satu ini saya nggak bisa. Saya mesti, yang tadi katakan itu oleh Tuhan Yesus, benci sama orang tua saya. Nah, apa jadinya? Tadi pertanyaannya adalah, jikalau seseorang itu tidak melakukan hal tersebut. Nah, saya adalah seseorang yang meyakini Tuhan itu punya belas kasihan. Kenapa? Karena Petrus saja kan menyangkal Tuhan Yesus. Enggak sekali. Ya. Dia menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Dan 3 kali itu juga Tuhan berikan kepada dia kesempatan sih. Jadi saya mengatakan bahwa pada akhirnya, jikalau seseorang tidak sampai siap untuk memikul penderitaan karena ikut Yesus, yang pertama muncul itu adalah rasa bersalah. Iya, rasa bersalah, rasa tidak layak. Terus keluar dari rumahnya Kayafas, nangis dia, mendengar ayam berkokok. Jadi muncul perasaan tidak layak, rasa bersalah. Itu sangat mengganggu sekali ketika seseorang mau tetap ikut Yesus. Puji Tuhan adalah Tuhan Yesus itu datang kepada Petrus dan 3 kali menanyakan pertanyaan di Petrus, adakah kamu cinta sama aku? Jadi dengan 3 kali dia itu menyangkal, 3 kali tanya cinta Yesus enggak, 3 kali dia menjawab dia cinta Yesus, dan demikian dia dipulihkan. Jadi saya ingin mengatakan bahwa mungkin ada orang yang barangkali sama ini barangkali kompromi dan sebagainya. Buat saya itu gini loh, selalu ada kesempatan untuk bagi dalam Tuhan untuk kita bisa lebih baik lagi lain kali. Gitu. Jadi saya tidak melihat ini sebagai suatu bentuk hukuman dari Tuhan lah kalau kamu begini, enggak. Tapi lebih ke arah kita akan menderita karena nurani kita menuduh kita gitu. Iya. Nah, penderitaan ini kan nggak semua orang siap nih Pak Pendeta nih ya. Tapi kita harus menerimanya dan harus melewati proses itu. Apalagi kalau misalkan tadi cerita tentang orang tua kita sendiri gitu kan. Kadang-kadang kita juga kan di satu sisi kan ada ajaran bahwa kalau misal kita juga nggak pengen gitu menyakiti hati orang tua gitu. Tapi sedangkan kita juga harus memikul salib Kristus gitu. Ini bertentangan nggak sih Pak Pendeta? Sebentar. Oke, ya. Saya tadi jelaskan bahwa sebenarnya gini, pada saat Tuhan Yesus katakan kamu harus benci orang tua kamu, maksudnya sama sekali bukan kita benar-benar harus tinggalkan orang tua, jauh dari orang tua, ketemu orang tua aja nggak mau nengok gitu kayak gitu kan bukan begitu sebenarnya itu. Ya. Tapi dalam arti sebenarnya yang terjadi pada saya, prioritas kita tuh berubah. Ya. Seseorang itu kalau saya katakan ya, sampai titik berat itu, dia siap kehilangan orang tuanya demi Yesus. Bisa nggak? Dan ini bukan istilahnya cuman berandai-andai ya. Oh, banyak orang mengalami itu. Bahwa pada saat datang kepada Yesus, suatu hari dia mesti pilih orang tuanya atau Yesus, dan dia pilih Yesus. Kehilangan orang tuanya. Ada nggak yang alami? Ada banyak. Banyak yang alami seperti demikian. Ya. Jadi disitulah menurut saya diukurlah kelayakan kita menjadi murid Yesus. By the way, papa saya terakhir menjelang meninggal, akhirnya terima Yesus. Wow. Ya, pertemuan saya yang terakhir 2019, saya menginjili papa saya, dan kemudian dia terima Yesus. Saya bawa dia berdoa. 3 hari sebelum dia meninggal, setelah dia tidak bicara berjam-jam, bukan berjam-jam, berbulan-bulan nggak mau bicara, ya, udah nggak mau makan. Itu 3 hari menjelang meninggal, dia buka mata, buka mulut, dan dia cuma ucapkan satu patah kata saja. Yesus. Habis itu tutup mata lagi. Nggak lama kemudian dia meninggal. Jadi saya rasa orang jangan takut. Hubungan saya dengan papa saya tetap baik. Saya tetap sayang papa saya. Saya tetap urus dia. Saya tetap melakukan segala hal, berbakti kepada orang tua. Cuman kalau sudah urusan sama Yesus, prioritas saya jelas sekali. Mana yang saya akan lakukan. Ini berat nggak? Ngomong ini berat loh. Ya, nggak gampang sama sekali, berat. Tapi sekali lagi ya, percaya Yesus
itu gampang. Ikut Yesus, jadi murid Yesus, itu mahalnya bukan main. Dan kita harus siap bayar harganya. Karena Tuhan Yesus kan tadi suruh ngitung-ngitung harga. Dia kan bilang, oke, hitung dulu ya, kamu itu mau bangun menara. Duitnya cukup nggak? Hitung dulu nih. Ya, mau perang, tentara cuma 10.000, musuhnya 20.000. Hitung dulu nih. Ya, berani nggak? Jadi dia nggak mengajak kita untuk main langsung, yo siap. Enggak, mikir dulu, mikir baik-baik. Ya. Itu yang harus kita lakukan. Baik. Dalam kita mengiring Tuhan Bung Timo. Nah, Ya, keteguhan iman kita, ya, karena iman kita bakal diuji. Saya diuji dari awal. Ya, dari awal saya diuji iman saya oleh orang tua saya sendiri. Ya. Nah, Saya baru saja kemarin bicara dengan di Pak Billy Sindoro, ya. Pak Billy Sindoro itu dia dengan abang-abangnya itu semua cicinya semua terima Yesus, dan papanya nggak terima. Papanya marah sekali, usir mereka dari rumah malam itu juga. Jadi mereka mesti ngapain? Mereka keluar dari rumah malam-malam, semuanya keluar. Ya, tapi itu akhirnya papanya sebelum meninggal bertobat terima Yesus. Jadi semuanya itu akan menjadi indah pada waktunya. Saya rasa kita ini mesti, ya sekali lagi itu ujian sih menurut saya, ujian iman ya. Kita berani nggak percaya bahwa semua akan berakhir indah pada waktunya. Kalau saya pilih Yesus saat ini, nanti di belakang, yang saya umpama orang tuh khawatir, wah gimana nih, masa papa saya lawan gitu. Ujungnya nanti kemudian papanya akan bertobat. Nah, berarti ini kan kaitannya dengan tadi keteguhan iman, Pak Pendeta nih ya. Nah, nggak semua orang kan siap dengan keteguhan iman ketika mereka sudah memutuskan untuk menjadi Kristen. Iya, mungkin kalau misalkan di awal-awal berbicara tentang Kristen, apalagi misalkan lagi lahir baru, wah, lagi demen-demennya tuh, semuanya dilakukan untuk Yesus. Tapi ketika berbenturan dengan keteguhan iman gitu nih, apa nih yang membuat Pendeta Kiron begitu yakin bahwa ya saya yakin nih dengan mengikuti Yesus nih? Saya rasa kuncinya adalah bahwa saya itu sudah merasakan seperti apa hidup tanpa Yesus. Saya udah ngalamin. Dan itu membuat saya nggak sudi kembali ke hidup itu. Nggak mau saya hidup tanpa Yesus. Saya udah ngalami soalnya. Yang saya alami apa? Yang saya alami adalah penyakit. Kesusahan. Jadi begitu saya terima Yesus, saya ikut Yesus, saya terima pemulihan, kesembuhan, sukacita, dan lain sebagainya. Saya bisa bandingkan seperti apa hidup tanpa Yesus. Saya nggak mau kembali ke sana. Jadi sekalipun saya menderita karena iman saya akan terus bertekun dalam iman karena saya tahu pilihan saya nggak bagus. Kalau saya lepaskan ini iman saya ini nih, ya apa yang saya dapat? Saya kembali kepada hidup tanpa harapan, tanpa tujuan. Itu yang membuat saya kuat dan bertahan. Jadi saya rasa menurut saya adalah pengalaman seseorang itu menurut saya penting sekali. Orang mengalami Yesus. Ya. Jadi iman kita itu pada akhirnya at one point ini bicara kepada orang-orang yang contoh ya, datang ke gereja tanpa banyak susah ya, hidup selama ini nyaman-nyaman saja. Terus kemudian ada teman ngajak ke gereja, ya ke gereja jadilah dia Kristen kan. Dia mungkin nggak pernah mengalami sesuatu pengalaman gitu loh ya. Menurut saya semua orang mesti alami suatu pengalaman bersama Yesus. Pengalaman itu yang akan membuat imannya jadi real. Dan pengalaman itu selalu pengalaman nggak baik. Selalu pengalaman yang menyakitkan gitu. Tapi itu yang saya rasa saya tekankan penting sekali karena disitulah iman menjadi real dan nyata. Saya kasih contoh ya, Mazmur 23. Itu bicara tentang situasi yang ideal. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Lalu dikasih tahu lagi terperinci apa sih berkatnya? Ia membaringkan aku ke air yang tenang, menuntun di padang yang berumput hijau. Dia menuntun aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Semua yang indah-indah. Okay? Nah, tapi di balik semua keindahan itu ternyata ada lembah kelam. Ada lawan di depanku. Nah, kalau kita baca Mazmur 23, kita temukan satu hal yang menarik sekali, bahwa Mazmur itu dibagi dua, 1 sampai 3, 4 sampai 6, kan cuma 6 ayat, dibagi dua, persis 1 sampai 3, 4 sampai 6. Di 1 sampai 3, itu bicaranya apa sih? Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku, ia membaringkan aku, ia menuntun aku, ia. Tapi begitu di ayat 4, jadi beda. Bukan lagi ia, tapi engkau
menuntun aku, engkau mengurapi aku, engkau menyediakan hidangan bagiku, engkau. Jadi beda banget loh. Jadi dia semula berbicara tentang Tuhan di awal, kemudian bicara kepada Tuhan. Nah, bedanya apa sih? Bedanya sederhana sekali, yaitu ketika muncul lembah kelam, tiba-tiba Tuhan itu merasa dekat. Gitu. Tuhan itu bukan lagi teori. Tuhan itu adalah yang saya alami dalam hidup saya, dan itu selalu muncul dalam situasi lembah kelam dan lawan yang menghadang kita. Jadi menurut saya, Bung Timo ya, semua pergumulan iman itu sifatnya tidak enak, tapi itu membawa kita kepada satu pertumbuhan dan pengenalan akan Tuhan. Yang selama ini teori, ya kata Ayub ya. Ayub itu kan pengen ketemu Tuhan, pengen nanya kenapa saya menderita. Setelah dia berdebat sama teman-temannya, satu kitab itu di pasal 42, setelah dia ketemu Tuhan, Tuhan bukan jawab pertanyaan dia kan pengen tahu kenapa saya menderita. Sampai di ujung, akhirnya dia nyerah. Dia bilang, saya ini selama ini sembarang ngomong. Cuman dari apa kata orang, aku ini mengenal engkau. Sekarang aku ketemu sendiri. Beda. Jadi aku sekarang bertobat. Maksudnya adalah ternyata imannya Ayub ini yang dibilang kuat itu ternyata adalah iman dari apa kata orang. Dia belum pernah mengalami Tuhan. Dan dia alami Tuhan, jadi mengenal Tuhan melalui apa? Melalui lembah penderitaan. Lembah yang sangat berat sekali. Anak mati semuanya, 10 anak, yaitu harta hilang, bisnis hilang, kesehatan hilang semua. Tapi justru dalam semua kehilangan itu, dia menemukan Tuhan. Dan yang menarik apa? Yang menarik adalah di ujung kitabnya, Ayub itu menerima 10 kali lipat kan? 2 kali lipat, 2 kali lipat. Ya. Kalau kita lihat angkanya, Ayub itu mengejutkan sekali. Karena di awal sekali, Ayub itu dikasih perincian hartanya berapa. Contoh ya, kambing 500, onta 500, sapi, embu sekian ini, kalau ada sekian ribu gitu. Waktu kita baca di ujungnya, Ayub diberkati Tuhan, kita hitung ya, benar loh. Kambing semula 500, sekarang jadi 1000. Ya. Domba semula 2000, sekarang jadi 4000. Yang semula 3000 jadi 6000, itu betul double. Nah, anak juga dapat 10 lagi kan. Anaknya di awal 10. Kok di belakang 10 lagi, bukan 20? Kan katanya double. Enggak. Karena anaknya Ayub itu, jadi ya, semula 10, sekarang jadi 20. Kan anaknya yang 10 itu kan masih ada, bukan nggak ada. Sekalipun sudah meninggal ya, tetap dihitung sebagai anaknya itu. Jadi dia dapat anak double memang. Harta semua jadi double. Ya. Jadi inti saya adalah bahwa orang akan mengenal Tuhan melalui persoalan kehidupan. Jadi persoalan kehidupan janganlah terlalu ditakuti. Enggak, saya ngomong gini karena saya tahu bahwa orang yang ngalami sih akan bilang, Pak Sukino ngomong aja gini. Saya pengen ngomong, saya ngerti. Karena saya juga bukan nggak pernah alami kesusahan ya. Saya cuma pengen mengatakan jangan takut. Itu. Dengan kesusahan, cerita. Itu akan kita mengenal Tuhan. Ya. Jalannya memang mesti jalan-jalan itu. Terkait dengan pengalaman bersama Tuhan nih, mengenal Tuhan, Pak Pendeta nih. Berarti kan bisa dibedakan nih antara orang yang baru mengenal Tuhan dengan orang yang sudah pengalaman mengenal Tuhan. Mungkin istilahnya tingkat keimanannya pun berbeda gitu. Apa nih yang harus dilakukan nih Pak Pendeta untuk mereka yang baru ingin mengenal Tuhan agar bisa mendapatkan pengalaman, dan bagi mereka yang sudah selama ini menjadi orang Kristen tapi belum pernah nih mengalami pengalaman bersama Tuhan. Apa yang harus dilakukan? Ya, beberapa orang itu ketika baru jadi Kristen aja sudah alami suatu pengalaman dengan Tuhan. Ya, seperti contoh saya lah ya, dari sakit parah, datang ke gereja, tahu-tahu satu malam langsung berubah gitu loh ya, perubahan besar terjadi. Beberapa orang nggak alami itu. Beberapa orang ya pelan-pelan masuk ya kan, diajak teman ke gereja dan sebagainya, atau dari kecil Kristen tahu-tahu nggak punya suatu pengalaman yang seperti itu. Saya itu percaya itu nggak usah dicari, itu bakal datang sendiri. Ya. Jadi nggak usah cari susah, kesusahan bakal datang. Okay. Nah, ketika seseorang yang dari kecil Kristen, contoh, atau seseorang yang dulu nggak Kristen sih, tapi kemudian teman ngajak ke gereja, masuk ke gereja, dan nggak ada suatu yang gimana-gimana gitu, saya bilang gini sekali lagi, yang namanya pergolakan iman, yang namanya lembah kelam itu nggak usah dicari, dia bakal datang dalam hidup kita. Cuma kita mesti kenali nih. Ketika dia datang, kita mesti kenali. Ini kesempatan buat saya mengenal Yesus dengan real dan nyata melalui peristiwa ini. Gitu. Jadi
persoalan hidup tidak dianggap sebagai sesuatu yang hanya semata-mata bawa masalah, bikin susah toh. Tapi di balik itu, inilah momen kesempatan untuk saya boleh mengenal Yesus dengan terlebih lagi. Gitu. Jadi dia bakal datang, Bung Timo, nggak usah dicari. Ya, akan datang. Cuma ketika datang, mesti dikenalin nih. Jangan sampai nggak dikenalin, lewat lagi, kena lagi 2 kali. Buat saya itu 1 kali cukup. Saya bilang sama Tuhan, saya cukup diuji Tuhan. Saya bilang, saya cukup diuji dalam segala hal. Saya diuji dari segi iman saya sama orang tua saya. Saya diuji dari segi uang, gitu. Saya diuji dari segala hal. Nah, saya bilang cukup 1 kali diuji. Saya nggak mau diuji bolak-balik, Bung Timo. Nah, cukup sekali aja lah. Iya. Jadi intinya memang realitanya sih memang dalam kekristenan pasti kita akan diuji. Proses itu bagian dari proses kita. Iya, proses itu bagian. Cuma kan kadang-kadang banyak juga nih Pak Pendeta nih, ketika kita istilahnya baru Kristen lahir baru gitu. Karena banyak juga pendeta yang berbicara bahwa ya nanti Anda akan mendapatkan kelimpahan, berkat segala macam. Akhirnya kan kita tertarik nih yang baru-baru awal-awal nih, wah kayaknya enak nih menjadi orang Kristen nih, penuh dengan berkat. Meskipun realitanya kadang-kadang tidak seperti itu juga. Bagaimana Pak Pendeta? Saya ingin tekankan sekali lagi 2 sisi ya. Oke. Ketika orang datang kepada Yesus, dia akan terima seperti yang saya terima. Dia akan terima damai sejahtera, kadang kesembuhan, jalan keluar, sukacita. Oke banget semuanya. Itu ada nggak? Itu ada. Tapi saya khawatir kalau gambarnya cuma 1 itu gitu loh. Jangan cuma 1 itu, ternyata ada yang lain lagi, yaitu sisi-sisi ujiannya nih, ya, sisi pikul salibnya, ya, sisi mengalami berbagai pergumulan iman, itu semua menurut saya juga perlu dikasih tahu ketika di awal supaya orang itu dikuatkan dan dia siap menghadapi berbagai kesusahan. Makanya saya baca ulang tadi itu ketika siapa ini? Oke. Perhatikan ya, saya baca Kisah 14 lagi ya, dengan cepat. Paulus dan Barnabas memberitakan Injil di kota itu dan memperoleh banyak murid. Oke, sekali lagi murid ya. Oke, bukan orang Kristen biasa, murid. Lalu kembali mereka ke Listra, Ikonium dan Antioquia. Oke, perhatikan ya. Di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu dan menasehati mereka supaya mereka bertekun di dalam iman dan mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah kita harus mengalami banyak sengsara. Ini orang baru bertobat loh, Bung Timo. Mau dikasih tahu, kalian itu bakal kena berbagai tekanan iman, harus bertekun. Yang kedua, kalau pengen masuk kerajaan Allah, harus alami banyak sengsara. Saya rasa itu sesuatu yang lebih baik diberitakan dari awal. Kita ngomong pahitnya dulu nih. Gitu. Jadi nggak shock gitu. Ya. Nah, saya tahu ya, begitu ngomong gitu mungkin sebagian langsung kabur. Ya, mendingan begitu. Gitu. Mendingan jumlahnya nggak banyak, tapi beneran gitu loh, daripada jumlahnya itu gede bengkak. Ya, terjadi apa-apa, kabur semua. Begitu pandangan saya. Baik, terima kasih Pak Pendeta nih. Tanpa terasa waktu sudah di penghujung acara nih, mungkin bisa memberikan kesimpulan terkait bagaimana menjadi Kristen yang sejati, bukan menjadi pengikut agama Kristen gitu Pak Pendeta. Sekaligus menutup dengan doa. Semua orang itu harus siap menderita demi Yesus. Makanya saya sama sekali tidak percaya dengan Injil kemakmuran. Enggak sama sekali. Tapi saya juga bukan percaya kepada Injil penderitaan, di mana penderitaan melulu, enggak juga. Saya pengen sesuatu yang benar Alkitabiah. Ada sisi indahnya, tapi juga ada sisi beratnya. Nah, baik berat maupun sisi indahnya, saya ajak kita semua sama-sama tetap kuat dalam Kristus. Ya, kalau saudara ada susah saat ini, ada penderitaan, ada hal-hal yang rupanya beban berat begitu, saya bilang jangan putus asa, jangan takut, karena semua itu Tuhan akan lakukan prosesnya supaya kita semua dikuatkan. Ya, begitu. Saya punya pesan terakhir, Bung Timo. Siap. Mungkin sekaligus menutup dalam doa, Pak Pendeta. Baik, mari kita berdoa. Terima kasih Bapak Surgawi untuk malam ini Tuhan. Terima kasih buat kesempatan momen yang indah untuk kami semua bisa bersama-sama bersekutu, dan sekarang hamba mohonkan supaya ya Tuhan, Engkau bekerja dalam hidup setiap kami, memberikan kekuatan atas iman kami, meneguhkan kami, dengan kami ya Tuhan menjadi orang-orang yang layak menjadi murid-Mu. Terima kasih Tuhan. Kiranya ketika kami sedang dalam penderitaan, Tuhan beri kami kekuatan. Dan biarlah Engkau melawat kami saat kami susah, sehingga kami akhirnya mengenal Tuhan.
secara pribadi, bukan dari apa kata orang. Tapi kami mengenal Engkau secara pribadi, dan melalui pengenalan tersebut kami akan semakin kuat dan semakin kuat. Hari kiranya Tuhan menyertai kami, melindungi kami, meneguhkan kami dalam perjalanan iman kami mengiring Engkau ya Tuhan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Baik. Jadi terima kasih Pak Pendeta Sukirno nih. Kita Sama-sama. boleh diberkati, boleh dikuatkan kembali untuk menjadi Kristen sejati, bukan menjadi pengikut agama Kristen, di mana iman kita boleh kembali kuat nih. Kita ketemu lagi di lain kesempatan, Pak Pendeta. Sehat selalu. Thank you, Timo. Ya. Demikian Heartliner, perbincangan kita bersama Pendeta Sukirno Tarjadi, dan cara kita bisa ditonton ulang di channel YouTube kita di Heartland Network, dan linknya bisa Anda bagikan kepada orang yang Anda kasih. Saya Timo Ardan undur diri. Kiranya Tuhan Yesus memberkati.